Halo anak-anak. Halo. Oke, kita jumpa lagi dalam video kita hari ini. Dalam tematik tetap di tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Baik. Nah, pada hari ini kita tetap dalam subtema 3, menyayangi tumbuhan, namun pembelajaran 3 sampai 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss akan memberikan waktu untuk anak-anak literasi, ya. Literasi membaca buku halaman 98 sampai 99 lanjutannya ya. Coba, jadi nanti pas di Zoom, anak-anak Miss harapkan sudah membaca literasi ini, oke? Oke, baik. Nah, ketika anak-anak Miss sudah membaca, maka kita akan buka halaman 100. Nah, di halaman 100 itu kita akan belajar tentang wawancara. Wah, wawancara. Nah, apa yang dimaksud dengan wawancara? Nah, wawancara itu adalah percakapan antara dua atau lebih. Nah, bisa dua orang atau lebih, ya. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, ketika ada wawancara, maka narasumber itu pun pasti ada. Jadi percakapan antara si yang mewawancarai dan narasumber. Nah, narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi. Halaman 100 itu ada cerita bahwa Cika sedang mewawancarai. Mewawancarai siapa ya? Mewawancarai petugas di Taman Bunga Nusantara. Jadi dibaca wawancaranya Cika ya. Oke, nah yang ini langkah-langkah untuk wawancara tidak ada di buku. Jadi tolong anak-anak Miss untuk mencatatnya di notebook ya. Mencatat di notebook untuk langkah-langkah untuk wawancara. Yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan narasumber atau responden. Nah, yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan kelengkapan isi 5W1H. Nah, apa itu 5W1H? Nah, di situ ada 5W1H itu adalah pertanyaan yang kita buat. Misalnya, apakah? Siapakah? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Berapa? Nah, jadi 5W1H itu bisa menjadi pertanyaan, kata tanya yang anak-anak Miss buat dalam membuat pertanyaan ketika menyusun daftar pertanyaan. Ingat ya, 5W1H, yaitu apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa, dan berapa. Oke? Oke. Selanjutnya, langkah-langkah untuk wawancara setelah menyusun daftar pertanyaan yaitu melakukan wawancara. Tapi ingat, dengan bahasa yang santun, baik, dan benar. Oke. Nah, setelah melakukan wawancara, jangan lupa saat wawancara berlangsung, catatlah pokok-pokok informasi yang penting. Ya. Dan menuliskan laporan hasil wawancara tersebut. Nah, bagaimana cara menulis laporan hasil wawancara? Nah, buka di halaman 101. Nah, ini contohnya. Jadi, buat pertanyaannya, 3 pertanyaan, lalu tulis di kolom pertanyaan dan jawaban narasumber tulis di kolom jawaban. Nah, buat kapan wawancaranya, waktunya kapan, siapa yang diwawancarai atau narasumbernya. Oke? Nah, ini dia tadi yang Miss bilang 5W1H, tapi ditambah dengan berapakah. Nah, itu hanya ya. Oke. Nah, tugasnya anak-anak Miss, buatlah sebuah wawancara kepada orang tuamu dalam bentuk video dengan menggunakan pertanyaan 5W+1H. Seperti gambar atau seperti informasi yang sudah Miss berikan. Nah, jadi
Temanya apa? Temanya tentang merawat tumbuhan atau merawat hewan. Nah, jadi anak-anak Miss, gunakanlah pertanyaan 5W plus 1H itu, tapi minimal pertanyaannya 3 untuk diwawancarai. Ya. Lalu, tuliskanlah laporan hasil wawancara itu ke dalam notebook. Nah, kalau tidak ke dalam notebook, tulis di halaman 101. Nah, hasilnya. Jadi ada 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Tapi kalau tidak muat di situ, tulis di notebook. Oke? Bikin 3 pertanyaannya. Nah, yang mana sih Miss halaman 101? Nah, tadi sebelumnya Miss sudah infokan halaman 101 tadi. Nah, ini dia halaman 101. Oke? Nah, buat 3 pertanyaan, baru nanti sebelum 3 pertanyaan di atas, lalu nanti waktu wawancara, tulislah jawaban narasumbernya di kolom jawaban. Jangan lupa waktunya kapan, tempatnya di mana. Oke, temanya itu yaitu tentang tumbuhan ya, cara merawat tumbuhan atau hewan. Jadi tinggal pilih saja. Nah, kirimkan fotonya dan videonya ke WA Miss ya. Oke? Oke. Nah, setelah kita merawat tumbuhan, kita juga sudah mewawancarai, maka kita masuk dalam hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, hak dan kewajiban anak di rumah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan hak? Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Oke. Hak adalah sesuatu hal yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Saat kita hendak menuntut hak, kita sebaiknya tidak lupa untuk melakukan atau mengerjakan atau menyelesaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Oke? Nah, ini dia hak anak di rumah. Ada 4. Coba diperhatikan, sudah dapat belum semuanya di rumah? Kalau sudah dapat, good job. Oke? Nah, di sini juga ada kewajiban anak di rumah. Jadi bukan hanya hak, ada kewajiban. Nah, ini dia kewajibannya. Menghormati orang tua, menyayangi orang tua, mendengarkan perkataan orang tua, dan membantu orang tua di rumah dalam mengerjakan sesuatu. Nah, sudah dikerjain belum kewajibannya? Ayo. Atau ada yang tidak sayang dengan papa mama? Atau ada yang kadang-kadang membantah perkataan orang tua? Nah, ingat ya, dilakukan kewajibannya sehingga bisa mendapatkan haknya. Oke? Oke. Lalu, ini dia gambarnya ya. Bermain kan, mendapat hiburan atau rekreasi. Nah, membantu orang tua di rumah. Nah, diberikan makan. Nah, ya. Nah, disayangi. Oke, tugasnya di halaman 104. Ayo berlatih. Ya, ada 5 soal itu dikerjakan. Oke? Lalu kita masuk dalam materi kita, yaitu tentang kewajiban sesuai dengan peranmu. Nah, anak-anak memiliki 3 peranan. Ya, yang pertama, anak-anak sebagai anak di rumah, yaitu mendengarkan orang tua, taat, membantu orang tua di rumah dan belajar. Nah, peran yang kedua yaitu anak-anak sebagai pelajar. Nah, peranan anak-anak sebagai pelajaran itu adalah mematuhi peraturan sekolah serta menghormati guru, bahkan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi jangan sampai pusing ya mengerjakan tugasnya, tetap dengan semangat mengerjakan tugas. Oke? Lalu yang ketiga, sebagai makhluk Tuhan. Nah, anak-anak juga sebagai makhluk Tuhan, yaitu dengan melaksanakan perintah Tuhan. Ini kewajibannya ya, menyayangi makhluk hidup lainnya dengan cara merawatnya dengan baik, baik itu tumbuhan dan hewan. Itu kewajiban sesuai dengan peranmu ya, ada 3 peranmu. Oke. Nah, siapa yang pernah tahu permainan gatri? Nah, permainan gatri itu adalah salah satu permainan tradisional. Nah, siapa yang ingat? Coba buka bukunya halaman 105. Permainan gatri itu dapat dimainkan perorangan dan dapat dimainkan juga dengan kelompok. Nah, permainan ini sangat murah loh. Kenapa? Karena
Yang pertama, hanya bermodalkan 2 tongkat kayu dengan ukuran yang berbeda. Yang kedua, diameter tongkat kayu itu sekitar 2 cm, jadi kecil kan, nggak terlalu besar. Dan yang ketiga, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh juga terlalu kecil. Jadi hanya dengan 2 tongkat kayu bisa bermain juga loh, permainan gathering. Tapi hati-hati, jangan sampai kena kepala ya. Oke, nah cara permainan gathering itu ada 3 tahapan. Bisa anak-anak Miss perhatikan di halaman 105 sampai 106 ya. Ada 3 tahapan cara bermain gathering. Nah, ini Miss kasih gambarnya. Ini 2 bambunya. Nah, yang dengan ukuran berbeda. Nah, cara pertamanya seperti ini. Nah, lalu dipukul kayu yang kecilnya dan kalau ada yang bisa yang nangkap, dia menang. Gitu. Oke? Oke, perhatikan aja nanti 3 tahapan di halaman 105 sampai 106. Jangan lupa di bukunya di underline ya. Oke. Nah, selesai juga materi kita pembelajaran 3 sampai 4 hari ini. Nah, jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.